Guys, buat teman-teman yang penasaran hasil kamera Infinix GT 30 Pro PS Poco F7 nih, hasil kameranya lebih bagus yang mana sih? Nah, daripada penasaran, mending kita tes bareng-bareng hasil kamera di kedua HP ini guys. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari kamera depan dulu ya. Infinix GT 30 Pro PS Poco F7. Ini di 1080 30 fps dan untuk waktu udah lumayan panas di jam 10 ya. Tapi masih dingin ya, tapi sudah ada matahari ini. Gimana nih, panas apa dingin ya? Oke, jadi untuk jam sekitar jam 10 kurang ya, dan cuaca gede angin, cuma agak panas sedikit lah ya. Dan ini sekalian aja gitu teman-teman ya, bikin kontennya. Soalnya barusan kita udah compare si F7 PS X7 Pro. Nah, sekarang sekalian aja gitu ya. Siapa tahu masih keburu waktunya sama Infinix GT 30 Pro ya, PS Poco F7. Nah, untuk kamera depan di 1080 30 fps seperti ini ya. Nih. Untuk di Infinix GT 30 Pro karena belum OIS. Emang kalau yang depan belum OIS ya dua-duanya, cuma untuk di Infinix kita harus aktifkan stabilisasinya. Untuk warna ke muka seperti ini, kalau kita bawa ke cahaya backlightnya seperti ini masih aman, dua-duanya masih oke ya. Nih, kalau cahayanya bagus seperti ini nih, kita bawa geser dua-duanya masih tetap stabil ya. Kalau kita bawa jalan seperti ini, kalau kita bawa lari seperti apa hasilnya? Nih, bawa lari seperti ini guys ya. Dan ini suara langsung ke HP-nya, belum saya pasang mic-nya ya. Nah, sekarang di video berikutnya akan saya pasang mic-nya biar lebih biar lebih jelas, suaranya agak banyak berisik ke kendaraan. Oke, sekarang kita naik ke kamera depan di resolusi paling tinggi dua-duanya guys. Oke teman-teman, ini untuk resolusi paling tinggi di si Infinix 4K 30 fps, sedangkan di si Poco F7 dia 1080 60 fps. Jadi kalau kita bawa geser di si Poco F7 bisa lebih bagus ya, lebih halus, gak banyak jitter. Tapi kalau untuk ketajaman pasti dapat di si Infinix GT 30 Pro karena dia sudah 4K tapi masih 30 fps. Sedangkan di si Poco F7 dia masih 1080 belum 4K tapi sudah di 60 fps ya. Jadi bisa lebih stabil dan lebih mulus, lebih halus. Dan untuk si Infinix GT sekarang masih mereka muka saya masih jadi kelihatan lebih hitam ya, lebih hitam dan terus banyak noda-noda hitam juga. Sedangkan di si F7 dia jadi lebih mulus dan lebih putih, tapi gak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, di resolusi paling tinggi kamera depan seperti ini kalau kita bawa jalan, kalau kita bawa lari seperti apa nih? Kalau kita bawa lari seperti ini guys. Nih. Ya. Lebih stabil yang mana menurut teman-teman? Ini bukis acak adut tuh gede angin guys. Ya. Nih cahaya seperti ini. Kalau kita melawan cahaya ke matahari masih aman dua-duanya, muka masih tetap jelas ya. Tapi di si Infinix ada perubahan cahaya, kelihatan nggak? Nih seperti ini ya. Nah, sekarang kita tes kamera belakangnya di kedua HP ini guys. Oke teman-teman, ini di resolusi 1080 30 fps kamera belakang Infinix GT 30 Pro PS Poco F7. Di si Infinix stabilizer harus kita aktifkan, sedangkan di si Poco F7 dia sudah otomatis OIS. Sedangkan di si Infinix dia belum punya OIS. Jadi untuk kestabilannya silahkan teman-teman nilai sendiri. Lebih stabil yang mana ya? Stabilizer plus OIS ya. Stabilizer PS OIS ya. Nih. Ini 1080 30 fps ya. Jadi kalau kita untuk dibawa geser seperti ini, dia pasti lebih jitter ya dua-duanya. Nih. Tapi lebih parah yang mana nih untuk jitternya menurut teman-teman? Kalau untuk ketajaman di si Infinix bisa lebih tajam karena dia di 108 megapiksel, sedangkan di si Poco F7 dia di 50 megapiksel ya. Nih. Oke guys, dari tadi berarti mic saya mati guys, dari tadi mic saya mati. Gak tahu ini baterainya yang habis atau apa ya. Nih, mic-nya mati jadi suaranya tadi masih menggunakan suara di Poco F7 ya. Belum pakai mic. Karena barusan mati gak ketahuan. Nah, sekarang kita coba tes di bawah lari dulu ya sebelum pindah resolusi. Nah, kalau kita bawa lari seperti ini ya. Nih, menurut teman-teman lebih stabil yang mana? Kalau ke muka seperti apa? Di 1080 30 fps seperti ini ya. Ini udah mulai panas. Ya, udah mulai panas, hasilnya seperti ini nih. Oke, kalau melawan cahaya seperti ini ya. Nah, sekarang kita tes di kamera 60 fps-nya ya. Oke, teman-teman, sekarang di resolusi 1080 60 fps dua-duanya ya. Seperti biasa si Infinix kita harus aktifkan dulu stabilizernya biar lebih stabil karena dia gak punya OIS. Sedangkan di si F7 dia sudah punya OIS, jadi dia udah otomatis. Nih, kalau kita ke objek dekat seperti ini ya. Lebih tajam yang mana nih? Menurut teman-teman nih. Oke, sekarang kita coba tes zoom dulu ya.
Kita coba tes zoom dulu, lebih bagus yang mana nih. Bentar, kita coba tes zoom ke sini nih seperti biasa. Ya, buat teman-teman yang bosan dengan tempatnya, ya jangan dilihat tempatnya teman-teman ya, karena teman-teman di sini butuh hasil kualitas kameranya, bukan butuh tempatnya. Jadi ya karena deket saya ke sini, ya udah ke sini aja. Karena kalau ke sini kita cukup waktu 10 sampai 15 menit doang. Kalau kita harus ke tempat lain mungkin harus membutuhkan waktu yang lama. Bentar, ini si Infinix kebanyakan Infinix itu bisa sampai 10 kali. Sedangkan di si Poco F7 bisa hanya di 60 kali ya. Nih, kalau diimbangin segini ya dua-duanya 60 kali ya. Nih. Kalau kita si Infinix tapi masih bisa sampai 10 kali untuk zoomnya. Nah, bisa lebih dekat ya. Nah, kalau si Poco sudah mentok di 60 kali seperti ini. Nah, segini ya. Oke, kalau kita bawa lagi ke satu, kita bawa lagi ke satu seperti ini. Kalau kita bawa lari seperti apa? Di 1080 60 fps ya. Kita coba bawa lari dulu nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti itu ya kalau kita bawa lari. Oke, kalau ke muka seperti apa, guys? Nah, kalau ke muka seperti ini. Di 1080 60 fps ya. Kamera belakang nih. Nah, kita bawa ngeliling, bawa kuku rilingan nih. Lebih halus yang mana, semut yang mana, jitter yang mana. Oke, ini waktu udah lumayan panas ya. Kita coba tes kamera di suhu yang panas ya. Udah jam 10 soalnya, dan matahari juga udah tinggi. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya untuk hasil kamera belakang di 1080 60 fps. Sekarang kita coba tes di 4K-nya, guys. Teman-teman, sekarang di 4K 30 fps ya, belum 60 fps. Saya di 30 fps dulu. Ini cuaca lagi berkabut ya, jadi mohon maaf nih. Dan untuk kamera kita cek dulu ya, apakah sudah ada yang berkabut si kameranya, karena tadi si Poco F7 Pro karena cuaca yang panas dia udah berkabut. Tapi di sini masih aman dua-duanya walaupun cuaca udah panas ya. HP-nya juga udah lumayan panas. Di sini masih aman ya, masih aman. Nih, kita coba tes ke sini dulu, ke objek dekat ya, seperti ini untuk 4K 30 fps ya. Oke, kalau kita bawa geser seperti ini, lebih halus yang mana dan jitter yang mana nih. Nah, saya akan teman-teman jelas sendiri ya. Oke, seperti ini untuk hasil di 4K 30 fps ya. Kalau kita bawa lari seperti apa, guys ya. Kita coba lari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih, seperti ya kalau kita bawa lari nih. Oke, kita coba zoom dulu di 4K 30 fps ya. Kita coba tes zoomnya dulu bentar. Nah, untuk di si Poco F7 dia mentok di 60 kali zoom teman-teman ya. Sedangkan di si Infinix dia masih bisa sampai 10 kali zoom. Nah, ini di 60 kali zoomnya sama-sama segini ya harusnya, tapi si Infinix dia bisa di 10 kali zoom dia masih bisa. Nah, Infinix bisa lebih jauh ya dan lebih dekat. Oke, kita balik lagi ke satu. Kita balik lagi ke satu. Nah, seperti ini. Kalau ke muka seperti apa, guys? Nah, kalau ke muka seperti ini ya, di 4K 30 fps ya. Cuaca lagi lumayan panas, harusnya bagus ya untuk cahayanya karena udah panas juga. Sekarang kita 4K 60 fps teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di resolusi 4K 60 fps dua-duanya. Kalau kita bawa jarak objek dekat dulu nih ya. Ini untuk di si Infinix GT30 Pro seperti ini. Ini untuk di si Poco F7 seperti ini. Kalau kita kasih objek dekat teman-teman. Nih. Lebih halus yang mana? Ini sudah resolusi paling tinggi dua-duanya ya. 4K 60 fps. Kalau kita bawa jalan seperti apa? Nah, seperti ini kalau kita bawa jalan ya. Halus gak? Kita coba ke bunga dulu. Nah, ke bunga seperti ini ya. Set. Oke, kita coba tes zoomnya dulu di 4K bentar sebelum kita bawa lari ya. Seperti biasa kita ngezoomnya ke sini terus biar kelihatan perbedaannya. Mentok 6 kali zoom di 4K 60 fps si Poco. Sekarang si Infinix 6 kali zoomnya segimana? Nah, segini ya. Lebih satu. Nah, segini ya untuk 6 kali zoom. Lebih bagus yang mana nih? Coba kita pentokin di si Infinix. Dia masih bisa sampai 10 kali zoom ya. Oke. Kita balikin lagi. Kita balikin lagi. Nah,
Sekarang kita coba tes bawa lari ya di 4K 60 fps seperti apa kalau kita bawa lari guys. Nih, kita coba tes bawa lari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih, gimana, stabil gak? Udah dibawa guncang-guncang, sudah dibawa lari nih ya. Seperti itu untuk hasilnya. Ntar kita coba tes ke kulit ya, seperti apa kalau ke muka atau ke kulit, ke tangan. Nah, seperti ini. Kalau ke muka seperti ini guys. Di 4K 60 fps resolusi paling tinggi ini sudah panas. Mungkin kita udah ya. Tinggal 2 lagi ya, berarti ultrawide sama mode bokehnya. Ya, yang lainnya udah. Ini resolusi belakang sudah di paling tinggi juga. Sekarang kita coba mode bokeh dan ultrawide-nya, teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk perekaman ultrawide teman-teman ya. Nih, untuk di si Infinix GT30 Pro dia sudah support di 2K 30 fps, sedangkan di si Poco F7 dia mentok di 1080 30 fps. Jadi cuma beda dikit lah ya, 2K sama 1080 30. Nih, seperti ini kamera ultrawide-nya. Kita coba bawa geser seperti ini ya. Nih, menurut teman-teman lebih bagus yang mana? Kamera ultrawide guys. Set. Ya. Seperti ini kamera ultrawide-nya. Warnanya lebih cerah yang mana? Cahayanya lebih bagus yang mana? Kalau ke tangan nih. Ini ya si Infinix, si Poco ya. Ini berkabut gak ya kamera? Masih aman teman-teman ya. Walaupun sudah panas masih aman, ini gak ada yang berkabut. Biasanya HP-HP lain itu banyak yang berkabut nih. Oke, kalau ke muka seperti ini di kamera ultrawide-nya teman-teman ya. Kalau coba bawa geser seperti ini ya. Kalau kita bawa geser. Nah, menurut teman-teman ultrawide-nya lebih bagus yang mana nih? Sekarang kita coba tes mode bokehnya teman-teman ya. Oke. Ini seperti ini ya untuk mode bokeh kamera belakangnya guys. 1080 30 fps. Nah, menurut teman-teman lebih oke yang mana nih untuk mode bokehnya nih? Oke, kalau mode bokeh seperti ini teman-teman ya. Kalau kita bawa jalan. Oke, seperti itu ya untuk mode bokehnya. Oke, sekarang kita lihat mode malam teman-teman ya. Mode malam seperti biasa untuk posisi tetap ya, gak diubah. Sebelah kiri Infinix, sebelah kanan Poco F7 ya. Nih untuk mode malam seperti ini. Ini kita di sini aja lah ya, sambil lewat nih ya. Nyimpang dulu ke sini. Kita ngetes mode malamnya doang nih. Oke. Nah, kita coba zoom. Seperti apa bagusan mana kalau kita zoom? Set kelihatan lebih bagus di si Infinix GT30 Pro ya. Nih. Kalau di si Poco F7 dia jadi lebih pucat, ngeblur. Sekarang di si Infinix masih cerah walaupun kita zoom ya. Oke, menurut teman-teman oke yang mana nih? Kalau saya lebih suka di yang si Infinix ya. Coba kita di tempat lain. Nah, untuk tempat lain ini nih ya. Coba tes zoom yang jarak jauh. Di malam hari si Infinix tetap kelihatan ya, tulisan si Poco udah putih ya, gak kelihatan coklatnya tuh, tulisan coklatnya. Kalau kita geser seperti ini. Oke, jadi untuk mode malam menurut saya lebih bagus di si Infinix GT30 Pro guys. Nah, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya guys ya. Untuk hasil foto-foto seperti ini. Untuk foto hampir sama sih ya, mirip-mirip. Gak beda jauh, cuma beda di awan aja. Ini untuk mode 1 kalinya, 5 kali seperti ini lebih bagus di si Infinix ya. Kalau kita zoom loh, lebih jernih di si Infinix. Ini untuk ultrawide teman-teman lebih suka yang mana nih ultrawide-nya nih? Ini untuk foto-foto hampir sama sih ya. Nih mirip-mirip kalau untuk hasil foto, tapi kalau untuk video kayak lebih bagus di si Infinix ya. Nih. Tapi itu tergantung selera masing-masing. Silahkan teman-teman nilai menurut pendapat masing-masing. Silahkan komen ya di bawah video ini. Ya, kalau ke foto seperti ini ya hasilnya. Oke, kalau kita deketin seperti ini. Ini untuk mode potret atau bokehnya. Kita coba zoom seperti ini. Oke, hampir sama ya kalau untuk hasil sampel fotonya guys. Untuk selfie di si Poco lebih putih, di si Infinix agak hitam. Jadi untuk mode malam sampel fotonya seperti ini guys. Untuk malam ya beda tipis lah ya. Kalau saya lebih suka di si Infinix guys.
Nah, jadi seperti itu ya untuk hasil kamera di kedua HP ini. Menurut teman-teman lebih oke yang mana? Tapi untuk harga ini beda jauh ya. Selisih sampai 2 jutaan lah ya, kurang lebih ya untuk selisih harganya. Nah, menurut teman-teman lebih oke yang mana untuk hasil kamera di kedua HP ini? Silahkan komen di bawah menurut pendapat teman-teman masing-masing guys.